Selamat pagi, Bu. Pagi juga, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi di hari Senin tanggal 23 November 2020 dalam keadaan Sehat. Jadi anak-anak, ibu yakin walaupun dalam keadaan pandemik, anak-anakku tetap menjaga protokol kesehatan. Sekarang sebelum mulai kegiatan kita, ibu minta salah satu memimpin kita dalam doa. Ibu minta anak Salsa memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk literasi. Literasi. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi sebelum itu ibu mau mengecek anak-anakku untuk hari ini apakah semua hadir atau tidak. Salsa Wonga Hadir, Bu. hadir. Melkior Tato Dae Hadir, Bu. hadir. Semua hadir? Semua hadir. Tepuk salut untuk kita punya diri semua hadir. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Semangat ya. Masih pagi jadi kita semua harus semangat. Ya anak-anak semua pada semangat. Sekarang ibu mau mengecek. Setelah ibu absen ibu cek dulu. Masih ingat tidak materi kita kali lalu? Masih. Ingat. Sekarang anak-anak ibu mau coba siapa yang bisa berani menyampaikan di depan meja ibu ada apa? Di depan meja ibu ada laptop yang bisa menyala apabila ada listrik. Jadi menurut ini Sentia di depan meja ibu ini ada laptop. Laptop ini dia menyala apabila ada Listrik. Lihat. Ini ibu sambungkan kabel ini. Lihat sama-sama. Lihat sini semua. Lihat sini ibu sambungkan ini. Kalau kita cabut sudah pasti dia akan mati. Dengan layar ini, LCD ini, kalau dia cabut pasti dia akan mati. Jadi semuanya ini menggunakan listrik. Menurut anak-anak penting tidak listrik dalam kehidupan kita? Semuanya alat-alat yang menggunakan listrik seperti laptop apalagi ya. Yuk ingat dalam kehidupan kita di rumah kita. Semuanya itu kalau tidak ada listrik sudah pasti dia tidak akan. Bagus anak-anakku masih ingat materi yang kali lalu. Sekarang anak-anak hari ini kita belajar lagi tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema 1 penemuan yang mengubah dunia. Pelajaran 2. Tujuan pelajaran kita hari ini, sebentar anak-anak ibu akan bagikan anak-anakku ke dalam kelompok, diskusikan contoh-contoh hak ya dalam kehidupan sehari-hari, merincikan pengertian yang memengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak mampu menentukan interval nada yang benar. Sebentar juga ada ibu tayangkan video. Sekarang anak-anak sudah ada duduk dalam kelompok? Sudah. Sekarang ibu bagi anak-anak LKPD. LKPD ini anak-anak kerja secara kelompok. Dan
semua harus menyampaikan pendapat, baru ambil kesimpulan. Sebentar, ketua kelompok mempresentasikan hasil kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang buka LKPD itu. Anak-anak, diskusikan bersama dalam kelompok tentang bacaan. Ibu kasih kesempatan sekarang diskusikan. Semua aktif. Aktif semua ya. Coba ini lihat. Diskusikan apa saja yang ada dalam gambar ini ya. Yang harus bisa menyampaikan. Berani dengan menggunakan kata-kata sendiri ya. Kelompok 2, apa manfaat ini? Coba semua lihat sama-sama manfaat listrik. Listrik itu untuk apa dalam kehidupan semua? Harus aktif semua ya. Harus bisa menyampaikan pendapat. Ketua kelompok menuliskan jawabannya. Aktif semua ya. Kelompok aktif. Semua berhak menyampaikan pendapatnya ya. Semua aktif dalam kelompok. Nanti sebentar anggota ketua kelompok mempresentasikan di depan kelas deh. Semua habis, lanjut lagi di kegiatan kedua ya. Diskusi. Lihat ya. Sudah? Sudah? Sekarang saatnya setiap kelompok, ketua kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Untuk pertanyaan nomor 1, kelompok 1. Di kamar Edo benda-benda apa saja yang menggunakan listrik, yaitu lampu belajar, lampu radio, dan kipas angin. Menurut kelompok 1, teman-teman, lihat sama-sama. Menurut kelompok 1, benda-benda yang ada yang menggunakan listrik yang ada di kamar Edo itu lampu belajar, lampu radio, nah, siapa mungkin ada jawaban lain? Tidak. Tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Ya, jawaban kelompok 1 sangat benar. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua.
depan kelas. Apa manfaat listrik untuk Edo? Yaitu untuk menerangi, untuk menghidupkan kipas angin, untuk menghidupkan TV, untuk menghidupkan radio. Jadi menurut kelompok 2, manfaat listrik untuk Edo tuh dalam ruangan Edo tuh ada kipas angin, berarti untuk menyalakan kipas angin, TV dan radio. Benar atau salah? Benar. Itu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 3. Kelompok 3 mempresentasikan gambar kegiatan yang kedua. Ada 4 gambar itu. Ada 4 gambar. Bagaimana anak menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Sudah, karena dia sedang belajar. Jadi menurut kelompok 1, kita lihat sama-sama di dalam LKPD atau di tayangan Ibu, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Menurut kelompok 3, sudah. Karena dalam gambar tadi, seorang anak sementara belajar. Di depannya ada apa? Buku dan buku. Dia berada di meja. Berarti anak sudah menggunakan haknya. Bagus sekali kelompok 3. Silakan. Sekarang nomor 2. Ibu kasih kesempatan kelompok 2. Dari tempat duduk saja. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Sudah. Karena orang tuanya mendengarkannya. Benar atau salah? Benar. Kita lihat sama-sama di tayangan. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Sudah. Karena anak dalam gambar itu anak menyampaikan pendapat, orang tua menghormatinya, orang tua mendengarkan pendapatnya. Jadi itu berarti anak sudah mendapatkan haknya. Nomor 3, bagus sekali kelompok 2, mantap. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sekarang nomor 3. Nyambung. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Tidak, karena teman-teman yang mengajarnya. Karena sepatunya rusak. Iya, menurut kelompok 1, lihat sini. Menurut kelompok 1, gambar nomor 3 itu anak tidak mendapatkan haknya. Karena ketika dia berjalan, kita lihat sama-sama ya. Dia berjalan, teman 2 orang mengoloknya. Menurut anak-anakku, benar atau salah ini sikap teman 2 orang? Orang tidak menghargai hak. Mungkin karena sepatu robek, dia pakai sepatu robek, itulah kemampuan orang tuanya ya. Ibu minta anak-anakku tidak boleh, sikap itu tidak terpuji. Anak-anak itu berarti kita tidak menghargai orang lain. Jadi dalam contoh tadi jawaban nomor 1 bagus sekali. Anak tidak menghormati teman karena dia mengolok temannya yang pakai sepatu robek. Bagus. Sekarang nomor 4, kelompok 2. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Tidak, karena orang tuanya sibuk dengan aktivitas sendiri. Ya, menurut kelompok 2, nomor 3 itu lihat ada siapa saja dalam ruangan itu? Anak, bapak, mama. Anak belajar, dia bilang tidak mendapatkan haknya. Kelompok 2 tadi tidak. Karena dalam ruang belajar itu ada TV, orang tua nonton TV, orang tua tidak menghormati anak yang sementara belajar. Orang tua kalau menghormati, orang tua tidak boleh berada di ruang belajar, apalagi sampai membuka TV, memainkan HP. Berarti orang tua tidak menghargai. Bagus sekali. Atau ada kelompok lain yang jawaban lain? Tidak ada Bagus sekali kelompok 2 menjawabnya. Sekarang anak-anak,
Setelah kita sudah menyebutkan hak-hak yang ada dalam gambar, sesuai dengan hasil diskusi, gambar nomor 1 tentang Edo, gambar nomor 2 tentang penggunaan hak, ada 4 gambar itu, semua sudah menyebutkannya dengan baik. Sekarang coba sudah diskusi dalam kelompok tentang contoh hak di rumah, di sekolah dan di masyarakat sudah? Sudah. Ibu minta presentasikan di depan. Hak di rumah, kelompok seberapa dulu? Hak di rumah. Kelompok 3. Hak di rumah. Maju. Semangat. Hak di rumah adalah mendapatkan hadiah, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan menggunakan fasilitas rumah. Jadi menurut kelompok 1 hak anak di rumah yang pertama Mendapatkan hadiah. mendapatkan hadiah, mendapatkan kasih sayang, Mendapatkan fasilitas rumah. menggunakan fasilitas rumah apa saja, kamar, ruang TV, ruang makan, mau tidur, itu haknya kamu untuk menggunakan. Habis itu ini mendapat kasih sayang. Nah, tadi kita sudah jelaskan sama-sama tadi dalam gambar tadi, anak tidak mendapatkan haknya, orang tua tidak memperdulikan ketika anaknya sementara belajar, dan itu haknya kita untuk mendapatkan kasih sayang. Ada kelompok lain yang mau tambah? Langsung di situ. Bermain. Dia tambah nih, Santia bilang bermain. Benar, hak bermain itu adalah hak anak-anak. Tapi ada waktunya. Bukan bermain setiap saat. Ketika ada aturan di rumah jam bermain, bermainlah sepuas-puasnya. Tapi di jam bermain, bukan jam tidur kalian bermain, harus sesuai dengan aturan di rumah. Sekarang hak di sekolah. Presentasikan di depan. Hak di sekolah adalah mendapatkan ilmu yang dihormati oleh Bapak Ibu guru, mendapatkan fasilitas dari sekolah. Ya, bagus sekali ya. Menurut kelompok 2, hak di sekolah. Anak-anak datang ke sekolah membuat apa di sekolah? Mendapatkan ilmu dari Bapak dan Ibu. Itu haknya kamu. Jadi seperti contoh hari ini. Hari ini haknya kamu mendengarkan, mendapatkan ilmu tentang hak di rumah dan di sekolah. Itu haknya kamu. Ya, habis itu menggunakan fasilitas sekolah. Di sekolah kita ada lapangan, ada ini perlengkapan olahraga. Di saat jam olahraga kamu gunakan, ada perpustakaan untuk membaca. Itu haknya kamu untuk menggunakan. Bagus sekali kelompok 2. Tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kelompok 1 menjelaskan tentang contoh di tengah hak anak di tengah masyarakat. Masyarakat yaitu menggunakan fasilitas lingkungan, dihormati, dapat menyampaikan pendapat. Menurut kelompok 3 1 di sekolah di tengah masyarakat, yang pertama menggunakan fasilitas umum. Apa saja yang termasuk fasilitas umum? Jembatan, jalan raya, pasar, gereja, masjid, sekolah. Itu hak kamu untuk menggunakan. Yang kedua, Menghormati. dihormati oleh anggota warga masyarakat. Siapa saja, hak kamu ketika kamu berjalan, orang menghormati, itu haknya kamu. Yang berikut, Dapat menyampaikan pendapat. dapat menyampaikan pendapat. Mungkin ada usulan-usulan yang baik. Santia ingin menyampaikan ke kepala desa, Bapak desa, menurut saya di ini jalan ini kotor. Bagaimana kita warga ini membersihkan? Itu haknya kamu untuk menyampaikan pendapat. Bagus sekali untuk kelompok 3. Kembali ke tempat duduk. Sekarang tentang hak. Tadi anak-anak sudah diskusi, terus sudah presentasi di depan, semua dengan semangat menyebutkan dengan benar lagi menyebutkan hasil tadi. Siapa yang belum mengerti tentang hak? Mungkin ada yang belum mengerti tentang hak.
Ada yang belum mengerti tentang hak? Sudah bagus sekali. Setelah kita menyebutkan, coba salah satu ibu minta menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri pengertian dari hak. Salsa pakai berdiri. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau yang kita dapat. Bagus sekali. Mungkin ada yang lain. Tidak. Jadi hak itu yang kita dapat dan yang kita terima. Itu baik dari guru, dari orang tua, dan dari lingkungan masyarakat. Macam tadi yang kita sudah sebutkan, itu adalah hak. Sekarang coba ini menjelaskan sedikit tentang ini hal-hal yang mempengaruhi hak anak di sekolah. Hal yang mempengaruhi hak di sekolah: 1. Perilaku kita terhadap lingkungan sekolah. 2. Peraturan yang kita hormati. 3. Sopan santun. Dan 4. menaati aturan sekolah. Hal-hal yang mempengaruhi bagaimana kita menaati aturan sekolah. Hak kita menggunakan, macam tadi kita sudah sebutkan tadi toh, kelompok 2 sudah menyebutkan fasilitas sekolah kita gunakan. Bagaimana kita juga cara kita menjaga supaya lingkungan juga tetap indah, perpustakaan juga tetap terawat, peralatan itu bagaimana cara kita tadi yang sudah disebutkan oleh Melan. Bagus sekali. Tepuk salut untuk Melan. Ibu tayangkan bacaan, ibu minta salah satu membacanya. Melan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapat pendidikan yang menyampaikan pendapat, beramal, serta mengetahui kasih sayang pada lingkungan. Hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Iya. Sudah mendengarkan bacaan yang dibacakan Melan? Sudah. Apa saja dalam bacaan? Dia menceritakan tentang apa dalam bacaan tadi? Dalam bacaan tadi menjelaskan tentang hak dalam penggunaan listrik. Jadi dia menjelaskan hak kita dalam menggunakan Listrik. Jadi listrik itu hak kita untuk menggunakan, tapi tidak boleh boros, tidak boleh sembarang-sembarang. Jangan siang hari kena hak kita menggunakan listrik, walaupun dia siang hari kita menyalakan listrik. Lalu kita harus matikan, dan itu caranya menghemat. Cara menghemat listrik. Sekarang anak-anak, setelah kita belajar tentang hak, kita masuk itu tentang PKN, kita masuk pada materi berikut, pelajaran berikut tentang interval nada. Tentang interval nada. Coba kita lihat sama-sama tayangan ibu di depan. Ada sampai sini. Ada berapa tangga nada? 7. Sama-sama. Do, re, Mi, fa, sol, la, si. Ada berapa? 7. Coba bisa menyanyi? Bisa. Coba. Do, sama-sama. Do, re, Mi, fa, sol, la, si, do. Itu tangga, ada 7 tangga nada. Sekarang anak-anak, coba anak-anak menentukan tangga nada berjarak 1 nada. Do, re, sama-sama. do, re, mi, fa, sol, Itu 1 tangga. nada. Sekarang 2. Do, mi, Fa, la, bagus. Sekarang 1/2. re, fa, mi, sol. Gue satunya anak-anak sudah bisa menentukan tangga nada yang berjarak 1 tangga, 2 tangga, 1/2. Sekarang untuk menyanyikan dengan baik, ibu tayangkan 1 lagu Boleh-Lebo dengan dia punya nada. Anak-anak menontonnya ingin menyanyi. Sekarang berdiri, semua berdiri.
bisa menentukan interval nada. Sekarang anak-anak, ada yang belum mengerti tentang interval nada? Sudah? Sudah ya, Ibu yakin anak-anakku sudah bisa menentukan, karena tadi semua nyanyi dengan semangat, bisa membaca not. Sekarang Ibu mau mengecek dulu anak-anakku kesimpulan materi kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan tentang apa? Contoh hak. Satu orang. Contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh di rumah. Hak anak di rumah apa? Bermain. Bermain. Dapat berkarya. Satu orang. Ini Julio. Mendapatkan hadiah, Mendapatkan hadiah. mendapatkan kasih sayang dari orang tua, Mendapat kasih sayang dari orang tua. menggunakan fasilitas umum. Menggunakan fasilitas rumah. Sekarang contoh hak di sekolah. Coba kita beri kesimpulan sama-sama. Masih ingat, kita kasih ingat kembali materi-materi kita tadi. Contoh di sekolah. Melan. Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu Guru. Dihormati oleh Bapak dan Ibu. Dihormati oleh Bapak dan Ibu Guru. Mendapatkan fasilitas dari sekolah. Mendapatkan fasilitas, menggunakan ya, bukan mendapatkan, menggunakan fasilitas sekolah. Apa saja itu yang ada di sekolah, haknya anak sekolah menggunakan. Di tengah masyarakat, Santia, Menggunakan fasilitas lingkungan. menggunakan fasilitas di lingkungan masyarakat. Seperti apa tadi? Jembatan, listrik, jalan, telepon umum, rumah sakit, sekolah, itu haknya kamu. Yang berikut, Menghormati. menghormati, dihormati ya, bukan menghormati, dihormati oleh anggota warga masyarakat, baik itu pecamat, baik kepala desa, orang tua, semua anggota warga masyarakat. Hak kita berhak untuk dihormati. Yang berikut, Dapat menyampaikan pendapat. dapat menyampaikan pendapat. Apa yang kamu mau ingin sampaikan yang penting untuk baik. Macam tadi Ibu sudah jelaskan tadi, itu haknya kamu untuk apabila ada pertemuan di musyawarah RW, RT, kamu berhak untuk menyampaikan pendapat. Setelah itu apa lagi materi apa lagi? Pengertian hak. Pengertian hak. Siapa yang mesti ingat tadi? Selain ini, kamu hak segala sesuatu yang kita terima. Dan itu hal yang mempengaruhi tadi. Hal-hal yang mengaruhi di sekolah. Satu, Perilaku kita terhadap lingkungan sekolah. Bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan sekolah? Kita harus menjaga, merawat lingkungan sekolah agar tetap bersih dan indah. Yang kedua, peraturan harus kita hormati. jadi di sekolah ada peraturan tidak? Baik peraturan umum maupun peraturan di dalam kelas. Itu haknya kita harus dihormati. Yang berikut, Sopan santun. sopan. Kita bilang orang menghormati kita, tapi kita harus sopan santun dengan siapa saja supaya kita juga dihormati. Jadi hak kita dihargai apabila kita juga menghargai hak orang lain. Melan menghargai haknya Julio. Contoh, Julio bermain, Melan datang mengganggu. Itu hak. Melan menghargai tidak haknya ini Julio? Kenapa tidak? Dia mengganggu Julio di saat jam bermainnya Julio. Kalau Melan menghargai, Melan datang bermain bersama Julio, tidak boleh mengganggu. Jadi itu tentang hak. Sekarang materi kita apa lagi tadi? Tentang tentang apa? Ada berapa tangga nada? 7. Sama-sama.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. bagus, masih ingat semua ya? Nah, jadi anak-anak, materi kita sampai di sini. Sebelumnya, setelah kita memberikan kesimpulan, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Anak-anak mengerjakan ya? Ibu akan membagikan Ibu kasih kesempatan untuk menyelesaikan. Tulis sudah. Kerja. Kerja perorangan ya. Kerja masing-masing. Ini apakah anak-anakku masih ingat tidak materinya? Tulis. Tulis apa? Sudah? Sekarang kumpul. Ibu minta salah satu mengumpulnya. Kumpul itu teman-teman. Ya, ini nanti Ibu sudah setelah mengerjakan ini, anak-anak nanti Ibu baru lihat hasilnya. Harapan Ibu anak-anak untuk sebelum mengakhiri kegiatan kita, Ibu mohon walaupun di rumah belajar materi yang sudah ada hari ini, pulang langsung ulang kembali. Tidak mengerti tanya pada orang tua, tanya apabila masih belum mengerti, tanyalah pada ibu. Ibu selalu ada waktu untuk anak-anakku semua ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta anak-anak salah satu memimpin kita dalam berdoa. Ibu minta ini Tania memimpin kita dalam doa. Ini selesai. Terima kasih Tania sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang juga anak-anak tidak boleh kemana-mana, jangan langsung pulang. Nah, sampai di rumah makan dan istirahat. Jangan lupa belajar. Sekian dan terima kasih.